Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri dan santriwati Ibadur Rahman yang Allah berkahi, kita akan mengkaji materi kita pada saat ini, yaitu terkait dengan hukum khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu adalah seseorang peminang atau orang yang melamar meminta pihak perempuan untuk menikah, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka disebut dengan khitbah. Berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah adalah seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kalau khitbah, seseorang menyampaikan keinginan untuk menikah. Itu adalah disebut dengan definisi khitbah. Nah, dalilnya dari aurah Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku ini saudaramu. Nabi menjawab, iya, engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya. Dan iya, Aisyah adalah boleh atau halal bagiku. Jadi Rasulullah melamar Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya hukum melamar itu adalah disyariatkan dan disunahkan di dalam Islam. Jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang boleh dipinang adalah satu, perempuan yang tidak bersuami, tidak dalam keadaan masa iddah, tidak dalam pinangan laki-laki lain, bebas dari penghalang pernikahan. Jadi wanita yang boleh dilamar adalah perempuan yang belum bersuami, tidak dalam keadaan masa iddah, tidak dalam pinangan laki-laki yang lain, bebas dari penghalang pernikahan. Penghalang pernikahan maksudnya adalah orang-orang yang haram dinikahi, baik karena hubungan nasab, hubungan pernikahan, ataupun hubungan sesusu dan lain sebagainya. Kemudian bukan wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, ini wanita yang tidak boleh dinikahi adalah orang-orang seperti adalah ibu, anak, mertua dan sebagainya. Hukumnya bagaimana kalau kita meminang perempuan yang telah dipinang? Hukumnya adalah haram. Wala yaktubur rajulu ala khitbati akhihi. Hukumnya jangan seseorang meminang atas pinangan saudaranya. Artinya hukumnya kita tidak boleh melamar yang sudah dilamar oleh saudara kita, siapapun. Ada temannya udah dilamar, nggak boleh. Nah, kecuali kata Rasulullah dia sudah melepaskannya ataupun dia mengizinkannya kepadamu. Oh, silakan kamu mau nikah dengan dia? Oke, silakan, aku sudah lepaskan, saya izinkan kamu untuk menikahinya. Nah, itu boleh. Kalau tidak ada izin maka hukumnya haram melamar seorang perempuan yang sudah dilamar. Kemudian bagaimana hukumnya memandang perempuan yang akan dipinang? Nah, hukumnya adalah laki-laki dianjurkan dan bahkan disunahkan untuk melihat. Apa yang boleh dilihat yaitu adalah wajah dan tangan dari wanita tersebut. Nah, terus perempuan boleh nggak kalau dia ingin juga melihat laki-laki yang akan melamarnya? Hukumnya boleh. Perempuan juga boleh memandang wajah dan tangan dari laki-laki yang melamarnya. Kenapa? Karena semuanya punya hak yang sama. Karena perkawinan adalah bukan hanya sebentar, tetapi perjalanan panjang, sehingga tidak ada kata istilah beli kucing dalam karung, atau terjadi sebuah kekecewaan karena tidak tahu bagaimana kondisi seseorang tersebut. Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maka dalam hal ini dianjurkan untuk melihat, dalam melihat ini boleh melihat langsung atau bagaimana mengutus orang lain, bagaimana mengetahui kondisi seorang wanita tersebut. Mungkin dia mengutus adiknya, kakaknya perempuan, atau bibinya mengetahui kondisi dari seorang perempuan tersebut. Terus bagaimana kalau seseorang sudah bertunangan? Boleh nggak dia berduaan atau jalan-jalan bersama? Laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan pinangannya tanpa ada mahramnya.
La yakhluwanna rajulun bi imratin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri atau berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau seseorang sudah bertunangan, karena bertunangan lamaran tidak menghalalkan, hanya sebuah tanda booking aja, bahwasanya tanda pengikat, tapi bukan berarti halal. Nah, inilah yang hati-hati di kadang-kadang di masyarakat kita, orang sudah bertunangan, jalan ke sana ke sini, naik motor berdua, nonton berdua, jalan-jalan makan-makan ke restoran berdua, sehingga khawatir apabila ada dua orang, maka yang ketiga adalah syaitan yang akan menggoda dan meniup-niupkan api-api kemaksiatan. Maka hati-hati, kalau orang sudah bertunangan tetap tidak halal berduaan, tetap harus ada mahramnya. Ini yang harus kita perhatikan. Semoga bermanfaat, bahwasanya hukum melihat wajah wanita atau wanita melihat wajah laki-laki yang akan melamar dan akan dilamar, hukumnya adalah sunnah. Kemudian bagaimana hukumnya melamar? Hukumnya adalah disunahkan sebagaimana Rasulullah melamar Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Kemudian apa yang boleh dilihat? Boleh nggak melihat? Boleh. Yang dilihat muka dan tangan dari wanita, ataupun wanita melihat tangan daripada muka. Dan caranya boleh dia mengutus orang lain mengetahui kondisi orang yang akan dilamar ataupun orang yang melamar. Kemudian kalau seseorang sudah berstatus tunangan, tetap tidak halal, tidak boleh berduaan, karena itu akan berakibat terjadi sesuatu yang dilarang dari syariat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.